Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa ahli hidrologi, kenapa banjir? Banjir itu akibatnya ada peningkatan debit. Peningkatan debit karena koefisien runoff meningkat. Koefisien runoff meningkat sebab dasnya rusak. Bagaimana solusi banjir? Solusi banjir adalah penurunan debit. Tadi kan penyebabnya peningkatan debit. Penurunan debit harus menurunkan koefisien runoff. Bagaimana menurunkan koefisien runoff? Yaitu pemulihan das. Gerakan Nasional Pemulihan Das. Nah, ini sudah ada gerakannya, sudah dimulai 2019. Tinggal dananya yang harus difokuskan. Kalau ingin Indonesia bisa menurunkan bencana banjir, bahkan mungkin bisa bebas banjir. Ada juga kan ini Pak Rahmat Fajar dari Puslit Geoteknologi LIPI. Tahun 2019 Pak Fajar ada pemberitaan mengenai prediksi kehabisan air di Pulau Jawa tahun 2040. Mengapa sampai ada prediksi seperti itu Pak Fajar? Kira-kira ini apa yang akan kita hadapi? Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia selama 100 tahun terakhir ini curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan persediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi informasi dari Bapak Rahmat Lubis, peneliti LIPI. Ini datanya, jadi saya lengkapin dengan data. Ini Sabtu 12 November 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ini perubahan iklim, informasi perubahan normal curah hujan. Perubahan normal, jadi relatif normal, ini datanya 102 titik stasiun yang diamati oleh BMKG. Nah, ini per tahun, jadi per bulannya ini relatif tetap. Jadi normal, perubahannya normal, ini relatif tetap. Ini ada 102 stasiun. Nah, ini membuktikan tadi informasi dari peneliti tetap ratusan tahun yang lalu masih tetap. Nah, ini data dari BMKG dipantau juga tetap. Jadi hukum Allah itu tetap karena yang menurunkan hujan itu Allah. Hujan bukan penyebab banjir karena hujannya tetap. Selama ini hujan dikambing hitamkan sebagai penyebab banjir. Ini dari dasar Al-Quran, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Nah, kadar inilah ukuran. Jadi ukurannya tetap. Al-Quran surat As-Zukhruf ayat 11. Jadi firman Allah itu atau hukum Allah itu tetap. Ini hadisnya, curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Nah, ini juga udah membuktikan tadi Pak Ahmad Fajar ini sekarang dari dasar Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Ribuan das rusak, negara rugi ratusan triliun tiap tahun. Nah, ini bukti bahwa 17.000 das tersebut setidaknya 2.145 das perlu dipulihkan. Nah, tadi sudah ada gerakannya, itu bukti. Nah, inilah kondisi neraca air Indonesia saat ini. Ini siklus hujan. Ini prosentase hujan menjadi runoff, infiltrasi, dan evapotranspirasi. Ini evapotranspirasi ini 8%.
kemudian surface runoff itu 86%. Nah, ini yang menjadi peningkatan debit. Kemudian infiltrasi hanya 6%. Jadi ini adalah animasi kalau hujan turun tuh seperti ini, ditangkap di outletnya di sungai. Cara menghitung peningkatan debit seperti ini. Jadi dua parameter tetap yang berubah C-nya berubah karena kerusakannya terus meningkat. Nah, seperti ini cara menghitungnya. Pakai rumus ini nggak usah saya perjelas, ini udah sering saya sampaikan. Nah, inilah potensi kebutuhan air di Indonesia. Nah, ini aliran yang mantap, artinya tertampung 25%, untuk keperluan domestik dan pertanian 3%, yang terbuang 72%. Ini yang tadi kondisi saat ini tuh seperti ini. Nah, itu setelah saya cek dengan tadi coefficient runoff dengan luas das hampir 2 juta hektar ya, ini meter persegi, cocok. Jadi dari data tadi 2.172 miliar meter kubik per tahun air terbuang yang menyebabkan banjir di beberapa daerah. Nah, harusnya secara teori, ini teori nasional, kondisi das yang tergolong baik menurut Permen Kehutanan atau KLHK tahun 2014, itu koefisien aliran tahunan ini C ya, dia harusnya lebih kecil dari 0,3 atau 30%. Ternyata faktanya di lapangan sekarang ini 0,86%. Nah, inilah yang membuat banjir. Terbukti. Nah, ini juga teori tinjauan teoritis distribusi air hujan di bumi. Nah, ini teori hidrologi. Teori hidrologi, perbandingan infiltrasi terhadap runoff. Nah, ini infiltrasi harusnya 75, runoff-nya hanya 0,25. Nah, itu sama dengan ini peraturan nasional tadi. Ini peraturan ya karena yang mengeluarkan Food and Agriculture Organization atau FAO ini tahun 1985, ini adalah teori secara internasional. Inilah teori hidrologi yang membuktikan membuang hujan itu menyebabkan banjir. Cukup jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.